Saat ini sedang fokus, kepolisian masih intensif memeriksa saudara Taat pribadi berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan. Ada 2 korban, ada sejumlah tersangka yang sudah dilakukan penangkapan terdahulu dan berkembang kepada saudara Taat pribadi. Nah, jadi itu wilayah-wilayah irasional itu kadang-kadang kaum cerdik pandai pun terjebak melakukan itu. Mari kita lupakanlah yang begitu-begitu itu ya. Itu semua omong kosong. Negara kita ini harus dibangun berdasarkan akal, pikiran yang sehat, yang rasional. Tidak ada sukses tanpa kerja keras, kerja cerdas. Tangga-tangga menuju sukses itu saintifik sifatnya. Anda belajar, perbaiki diri, perbanyak keahlian. Itu yang diajarkan kepada rakyat. Jadi kalau ada pesantren ngajarnya nyetak uang, itu sesat itu ya. Dan menurut saya itu layak kita tutup sebab itu merusak mental kita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali rajin mengusut kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP yang merugikan keuangan negara hingga 2 triliun rupiah lebih. Sejumlah orang yang diduga terlibat diperiksa. Selamat malam pemirsa. Pembunuhan, penipuan, dan ajaran sesat. Itulah yang kini dialamatkan kepada Dimas Kanjeng Taat pribadi. Mirisnya ada kalangan intelektual yang mempercayainya. Momen politik seperti pemilu dan pilkada biasanya juga membuat tokoh klinik seperti Dimas Kanjeng Taat pribadi laku di kalangan politisi. Seperti apa sepak terjangnya? Prime Time News akan mengulasnya bersama saya, Wahyu Wibowo. Dimas Kanjeng Taat pribadi bersama 8 orang pengikutnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan. Polisi masih melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Dimas Kanjeng Taat pribadi ditangkap Polda Jawa Timur dari padepokannya di Dusun Cengkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap 2 pengikutnya, Ismail Hidayat dan Abdul Ghani. Polda Jawa Timur mengerahkan lebih dari 1.000 personel untuk menangkap pimpinan Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat pribadi. Korban semula berencana melaporkan Taat pribadi karena penggandaan uang yang dijanjikan tidak direalisasikan. Mengetahui itu, Taat pribadi kemudian diduga menghabisi nyawa keduanya. Selain Taat pribadi, Polda Jawa Timur juga menetapkan 8 orang lainnya sebagai tersangka. Selain dugaan kasus pembunuhan, Taat pribadi juga diduga melakukan kasus penipuan. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengaku saat ini pihaknya masih fokus dalam kasus pembunuhan. Yang saat ini sedang fokus, kepolisian masih intensif memeriksa saudara Taat pribadi berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan. Ada 2 korban, ada sejumlah tersangka yang sudah dilakukan penangkapan terdahulu dan berkembang kepada saudara Taat pribadi. Ya, bermula dari kasus dugaan pembunuhan, kedok tipu-tipu Dimas Kanjeng Taat pribadi terbongkar. Seperti apa kejadiannya? Kita akan mendalaminya bersama 2 orang narasumber yang bergabung di Prime Time News malam hari ini. Yang pertama ada Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar. Selamat malam Pak Boy. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga langsung dari Surabaya, Jawa Timur ada istri korban Ismail Hidayah, Ibu Bibi Rasemjan. Selamat malam, Bu Bibi. Selamat malam. Ya, Ibu. Selamat malam Pak Wahyu. Ya, Ibu terima kasih sudah bersedia untuk hadir di Prime Time News. Kami juga mengucapkan turut berduka cita atas kematian suami Ibu. Tapi saya harus menanyakan sejumlah hal. Bu Bibi, mohon maaf sebelumnya. Mungkin bisa diceritakan apa hubungan keluarga Anda, Pak Ismail, dengan Taat pribadi?
Suami saya Ismail Hidayah itu salah satu santrinya Kanjeng Dimas Padepokan itu. Dia menjabat sebagai Sultan Agung di Padepokan. Sultan Agung itu apa Ibu? Bisa dijelaskan posisi apa ini yang diberikan taat pribadi? Untuk apa sebenarnya saya nggak ngerti, saya kurang paham karena yang terlibat itu kan suami. Cuman memang di Padepokan itu ada beberapa kedudukan posisi. Ada disebut tim 15, tim 20, tim siluman, tim kabupaten, termasuk tim Sultan Agung. Jelas kalau dari namanya mungkin dalam posisi yang cukup tinggi begitu ya Pak Ismail ini. Sejak kapan bergabung di sana? Iya benar. Bergabungnya September, kalau tidak salah ingat September 2010. September 2010, kemudian kapan keluar dari Padepokan? Oh, siapapun yang terlibat dengan Padepokan itu tidak akan bisa keluar, Mas. Apalagi dia kalau sudah punya santri banyak dan terlibat dalam kedudukan. Sekeras apapun orang itu berusaha untuk keluar, dia tidak akan bisa keluar. Ya. Hal apa yang diceritakan oleh Pak Ismail kepada Ibu mengenai kondisi di dalam Padepokan Dimas Kanjeng ini? Saya dulu tahunya itu Padepokan tidak seperti sekarang. Awal suami saya gabung dengan teman-temannya gabung itu Padepokan itu adalah rumah Kanjeng sendiri, itu rumah topeng. Kami sebutnya rumah topeng. Yang membangun Padepokan menjadi seperti sekarang itu Ismail Hidayah dan teman-temannya, koordinator lama. Jadi Pak Ismail dengan teman-teman justru yang membangun Padepokan itu ya, bangunan-bangunan yang ada di sana itu ya? Iya benar, benar. Dari pelebaran jalan sampai ke rumahnya Kanjeng, masjid, segalanya itu Ismail dan teman-temannya. Listrik, air, semuanya Ismail yang bangun. Kemudian apa yang terjadi setelah itu semua? Seperti yang semua orang tahu ya, inilah balasan yang Kanjeng berikan sama Ismail. Dia culik, dia siksa, bahkan informasinya dia habisi. Karena ingin membuka kedok apa yang berlangsung di sana, termasuk praktek penggandaan uang dan lain sebagainya itu, Ibu? Inti utamanya itu karena Ismail menuntut uangnya kembali. Uang-uang yang Ismail setorkan, uang yang dia terima dari seluruh santrinya disetorkan ke Padepokan, itu Ismail mau uang itu kembali. Karena santri-santri di bawah Ismail ini sudah hidupnya banyak yang ngenes. Karena banyak menyetor begitu ya, namun tidak kunjung dikembalikan. Iya. Iya, Padepokan memang tidak pernah mau mengembalikan. Makanya itu Ismail itu rundingan sama beberapa orang lama. Berencana kita nego dulu kalau Kanjeng itu tadinya mau menurutin apa yang kita mau, pengembalian walaupun tidak secara langsung tapi bertahap. Yang penting ada pengembalian. Tapi kalau tidak mau, rencananya di tanggal 9 Februari 2015 itu akan dilakukan laporan penuntutan untuk Kanjeng. Boleh tahu Ibu berapa Dan nominal tanggal 2 uang yang sudah? Februarinya, Ya, silakan. ya rencananya 9 Februari 2015 akan melakukan laporan terhadap Kanjeng. Tanggal 2 Februari 2015-nya Ismail diculik. Boleh tahu Ibu berapa uang yang sudah dikeluarkan oleh Pak Ismail selama ini untuk Padepokan? Setahu saya, yang saya tahu itu sekitar 40 miliar. Itu yang saya tahu. Belum yang di luar saya tahu. Itu bukan uang pribadi ya Mas, memang uang dari banyak santri. Dari banyak santri. Boleh tahu Ibu siapa saja santri-santri itu yang menitipkan uangnya melalui Pak Ismail untuk diserahkan ke taat pribadi? Santrinya Ismail ini kurang lebih 3.600 orang Mas. Dari situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi sampai ke Kalimantan dia ada santri. Dari kalangan mana saja atau kalangan apa saja Ibu santri-santri ini? Ada 3.600-an ini dari berbagai daerah. Ada yang dari bagian Kalimantan itu rata-rata pengusaha.
dari situ Bondo sendiri itu ada dari kalangan pegawai negeri itu ada beberapa orang lumayan banyak, juga ada yang dari pedagang, petani itu ada. Dari pengusaha Santrinya bahkan Ismail sampai ini campur petani aduk, Mas. begitu ya. Iya. Oke, baik Ibu, saya akan konfirmasi hal ini yang tadi sudah Anda sampaikan ke Pak Boy Rafli Amar. Saat ini juga proses kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh taat pribadi terhadap suami Anda dan juga satu korban lainnya saat ini tengah ditangani. Tapi kami harus jeda dulu. Sesaat lagi, Prime Time News akan kembali.